Siti Hediati Soeharto. Momen menarik terjadi saat Presiden Prabowo Subianto menyapa Titi Soeharto yang juga hadir dalam acara panen raya di Karawang, Jawa Barat hari Rabu. Sapaan Presiden Prabowo kepada Ketua Komisi 4 DPR RI tersebut membuat suasana yang semula hikmat menjadi riuh. Tepuk tangan hadirin menggema diikuti respon Prabowo yang memancing tawa hadirin. Ketua Komisi 4 DPR RI yang saya hormati Saudari Siti Hediati Soeharto. Tepuk tangannya kok panjang banget. Bupati Wali Kota. Selain momen Presiden Prabowo Subianto menyapa Titi Soeharto yang menyita perhatian publik, acara panen raya juga menjadi momentum penting bagi pemerintah. Dalam kesempatan itu, Presiden mengumumkan keberhasilan Indonesia atas swasembada pangan. Tanah yang subur. Pemerintah kembali memberikan insentif pajak penghasilan pasal 21 bagi pekerja dengan tingkat penghasilan tertentu pada 2026 sebagai bagian dari stimulus ekonomi nasional. Kebijakan ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 Tahun 2025 yang membebaskan PPh 21 bagi pekerja dengan penghasilan hingga 10 juta rupiah per bulan. Insentif ini menyasar pekerja di 5 sektor usaha yaitu industri alas kaki, industri tekstil dan pakaian jadi, industri furnitur, industri kulit dan barang dari kulit, kemudian pariwisata. Fasilitas PPh 21 DTP berhak diterima pegawai tetap tertentu dan pegawai tidak tetap tertentu yang menerima upah di bawah 10 juta rupiah per bulan. Sementara bagi tenaga kerja lepas yakni menerima upah dengan jumlah rata-rata Rp500.000 per hari. Bagi pegawai tetap berhak menerima insentif apabila memiliki nomor pokok wajib pajak atau nomor induk kependudukan yang terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, pegawai terkait bukan penerima insentif pajak penghasilan 21 ditanggung pemerintah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Diketahui sebelumnya aturan insentif ini diberikan dalam rangka menjaga keberlangsungan daya beli masyarakat dan menjalankan fungsi stabilitas ekonomi dan sosial 2026. Tim Liputan iNews melaporkan. Nah, Venezuela sendiri memang menjadi negara dengan total cadangan minyak terbesar di dunia, yakni mencapai 300 miliar barel lebih. Pemirsa, berdasarkan data OPEC per 2025, Venezuela menjadi negara dengan jumlah cadangan minyak terbesar, yakni 303 miliar barel. Jumlah ini merupakan 1/5 dari cadangan minyak dunia. Setelah Venezuela, Saudi Arabia mengekor dengan 267 miliar barel dan Iran dengan 208 miliar barel. Sisanya yakni Kanada, Irak, Uni Emirat Arab, Kuwait, Rusia, Amerika Serikat, dan juga Libya. Helliana tiba di gedung Bareskrim Polri sekitar pukul 9.30 pagi dengan didampingi kuasa hukumnya. Helliana diperiksa oleh penyidik Bareskrim sebagai tersangka kasus ijazah palsu miliknya. Sebelum diperiksa, Helliana mempertanyakan proses verifikasi yang dilakukan KPU saat pencalonan dirinya sebagai anggota DPRD dan juga bupati. Helliana juga mengungkit penerapan KUHP baru dan mengklaim tidak ada yang dirugikan dalam kasus ijazah palsu miliknya. Ijazah S1-nya karena kampus 2024 sudah. Pertama saya melaksanakan semua proses hukum yang seharusnya dan saya menghormati itu.
Lalu terkait ijazah dugaan ijazah palsu ini perlu saya sampaikan bahwa di sini tidak ada niat jahat. Jadi tidak ada niat jahat dan kita juga tidak mengetahui tentang hal itu. Karena waktu pencalonan DPRD, baik pencalonan Bupati 2018 itu sudah diverifikasi oleh KPU dan ada berita acaranya kita sudah diserahkan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta menunda sidang citizen lawsuit keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Sidang yang diagendakan pembuktian dari masing-masing pihak batal digelar karena bukti yang disampaikan belum lengkap. Menurut pengacara penggugat M. Taufik, kuasa hukum Jokowi hanya membawa satu bukti berupa copy file scan laporan polisi 9 terlapor. Tidak pernah di dalam persidangan hari ini dan tadi majelis hakim mengatakan kalau sampai tanggal 13 tidak bisa menunjukkan bukti tambahan artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan. Ya. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi telah mengajukan permohonan pinjam pakai barang bukti ijazah Jokowi yang saat ini berada di penyidik Polda Metro Jaya. Intinya bahwa ijazah asli Pak Jokowi, baik itu ijazah sarjana Fakultas Kehutanan UGM, ya, Fakultas Kehutanan UGM maupun SMA Negeri 6 Surakarta, aslinya itu ada di bawah kekuasaan Polda Metro yang telah diserahkan oleh Pak Jokowi pada tanggal 23 Juli. Majelis Hakim menunda sidang hingga 13 Januari 2026. Majelis Hakim juga memberikan kesempatan kepada tergugat maupun penggugat untuk melengkapi bukti surat yang diserahkan. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, Roy Suryo CS ajukan uji laboratorium forensik independen ijazah Joko Widodo. Mereka ajukan lembaga independen, BRIN, dan Universitas Indonesia sebagai pembanding hasil uji laboratorium forensik yang dilakukan oleh polisi. Roy Suryo CS mengajukan uji laboratorium forensik independen terhadap ijazah Joko Widodo. Dua institusi independen yang ditunjuk Roy Suryo CS adalah Laboratorium Forensik Universitas Indonesia dan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Mereka menyerahkan pada penyidik untuk menetapkan salah satu dari kedua lembaga yang diajukan itu yang nantinya akan melakukan uji forensik pembanding. Datang untuk meminta agar diadakan tes laboratorium forensik yang bersifat independen, yang hasilnya itu bisa kredibel, akuntabel, transparan, dan ini bisa dipertanggungjawabkan oleh para pihak dan tidak ada lagi pihak-pihak yang mengklaim itu tidak mewakili aspirasi begitu. Sebelumnya Polda Metro Jaya telah melakukan gelar perkara khusus kasus fitnah ijazah Jokowi. Dari gelar perkara tersebut, Roy Suryo CS masih tersangka. Polda Metro Jaya minta Roy CS ajukan pra-peradilan dengan status tersangka tersebut.